Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di video kali ini akan membahas materi barang publik dan eksternalitas. Berikut profil anggota kelompok kami: Muhammad Fikri Haihal, Fitri Montesa, Zalfa Zaina Fariha, Tripuji Rahayu. Barang publik dan eksternalitas oleh kelompok 2. Pendahuluan, apa itu barang publik? Barang publik public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik digunakan untuk masyarakat secara umum sehingga dari semua kalangan dapat menikmatinya, bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan, dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan barang publik karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Pengertian barang publik. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti, konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya, dan non-eksklusif berarti semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Sebagai contoh, jalan raya adalah barang publik, banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya, dan jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan. Barang publik memiliki dua sifat yaitu non-rival dan non-eksklusif. Terdapat beberapa ciri-ciri dari barang publik yaitu: yang pertama adalah non-eksklusif. Apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Jadi semua orang, baik orang tersebut membayar maupun tidak membayar dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, ia tetap memperoleh manfaat. Contohnya masyarakat menerima perlindungan, pertahanan, dan keamanan. Semua penduduk mendapat perlindungan yang sama dalam bidang hankam, baik mereka yang membayar jasa hankam maupun yang tidak membayar. Non-rivalry. Non-rivalry dalam penggunaan barang publik berarti penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Sebagai contoh, seseorang dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Joint consumption, barang atau jasa dapat digunakan atau dikonsumsi bersama-sama. Suatu barang atau jasa dapat dikatakan memiliki tingkat joint consumption yang tinggi jika barang atau jasa tersebut dapat dikonsumsi bersama-sama secara stimulan dalam waktu yang bersamaan tanpa saling meniadakan manfaat antara pengguna yang satu dan lainnya. Externalities, secara umum, eksternalitas akan terjadi apabila masyarakat mendapatkan dampak atau efek-efek tertentu di luar barang atau jasa yang terkait langsung dengan mekanisme pasar. Dalam konteks mekanisme pasar, keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar inilah yang disebut dengan eksternalitas. Indivisible, yakni tidak bisa dibagi-bagi dalam satuan unit yang standar untuk bisa didelivery. Marginal cost sama dengan nol. Artinya, tidak ada tambahan biaya untuk memproduksi tambahan satu unit output. Contoh, biaya untuk bikin jalan tol utek 1 atau 100 orang adalah sama. Dibiayai oleh tarif atau harga, disediakan melalui mekanisme birokrasi atau politik. Identifikasi barang publik. Dalam mengklasifikasi barang publik dan barang pribadi,
kita dapat menggunakan gambar dengan sumbu horizontal berupa tingkat excludability dan sumbu vertikal berupa tingkat rivalry, sebagai berikut. Dari gambar di atas, dapat ditunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan sifat rivalry dan excludability, suatu barang dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori atau kuadran, yaitu barang publik, barang pribadi, barang publik lokal atau yang sering disebut comestible goods, dan barang dengan eksternalitas. Perbedaan barang publik dan barang pribadi. Barang publik mempunyai dua sifat, yaitu non-rival consumption, mengandung bahwa sejumlah orang dapat mengkonsumsi secara bersama-sama terhadap barang tersebut atau pada tingkat tertentu konsumsi yang dilakukan atas barang tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Non-exclusion mengandung arti bahwa orang tidak dapat membatasi manfaat atas barang tersebut pada orang-orang yang sanggup membayar saja. Dengan kata lain, apakah orang itu mau membayar atau tidak dalam mengkonsumsi barang tersebut tetap dapat memperoleh barang tersebut. Terdapat beberapa perbedaan karakteristik barang publik dan barang pribadi, yaitu pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak menghasilkan eksternalitas, sedangkan pertukaran barang publik selain dapat menghasilkan manfaat eksternal juga dapat menyebabkan beban eksternal bagi pihak lain. Perbedaan lain bahwa biaya marginal untuk distribusi barang publik kepada konsumen adalah nihil karena efek dari sifat non-rival consumption. Sedangkan suatu barang publik tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian-bagian terpisah yang dapat dikonsumsi habis. Jadi, satuan kuantitas barang publik dapat dinikmati bersama-sama secara kolektif oleh sekelompok orang. Perbedaan karena kegagalan mekanisme pasar. Kebutuhan barang pribadi dirasakan secara perorangan, sedangkan kebutuhan barang publik dapat dirasakan secara bersama-sama oleh para individu dalam masyarakat. Manfaat yang dihasilkan oleh barang publik tidak pada konsumen tertentu saja yang membeli barang itu, akan tetapi juga bagi konsumen lainnya. Contoh barang pribadi adalah roti. Konsumsi orang satu dengan orang lainnya berada dalam hubungan yang saling bersaingan, karena apabila konsumsi oleh seseorang maka barang tersebut tidak tersedia lagi bagi orang lain. Contoh barang publik adalah alat untuk mengurangi pencemaran udara. Jika hal tersebut berfungsi dan terjadi peningkatan kualitas udara, manfaat yang dihasilkan akan tersedia bagi semua orang. Konsumsi atas alat tersebut bersifat non-rival, karena keikutsertaan orang lain untuk memanfaatkan alat tidak mengurangi manfaat bagi yang lainnya. Perbedaan karena penyediaan barang publik. Konsumen akan dapat memilih sebagai free rider atas apa yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, cara penyediaan barang publik dan alokasinya akan berbeda dengan cara penyediaan barang pribadi. Kesulitan terjadi dalam menentukan jenis dan kualitas barang publik, dan berapa konsumen harus membayar. Karena, kesulitan yang sama adalah bagaimana manfaat tersebut bisa dinilai oleh konsumen. Dari sudut pandang konsumen, mereka tidak dapat menyatakan kepada pemerintah berapa nilai pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah dan tidak banyak dipengaruhi oleh kontribusi individu. Konsumen tidak memiliki hak suara menyatakan nilai pelayanan. Konsumen dapat memilih sebagai free rider atas apa yang disediakan oleh pemerintah. Permintaan barang publik. Kurva permintaan barang publik harus diinterpretasikan secara berbeda dengan kurva permintaan barang pribadi. Untuk barang publik murni, seluruh konsumen harus mengkonsumsi sejumlah kuantitas yang sama atas barang. Para pembeli barang publik tidak akan dapat menyesuaikan tingkat konsumsinya sehingga seorang individu mengkonsumsi 1 unit, sementara individu lain dapat mengkonsumi 2 unit. Para konsumen tidak dapat menyesuaikan jumlah yang dibeli sampai harga barang publik sama dengan manfaat marginalnya atau sampai dengan transaksi pengadaan barang publik tersebut terjadi kondisi equilibrium. Sayangnya,
barang publik tidak dapat dihargai seperti itu, karena sifatnya yang non-eksklusion. Bila digambarkan dalam grafik, sumbu vertikal bukanlah harga pasar, tetapi jumlah maksimum seseorang bersedia membayar per unit barang publik, sebagai fungsi dari jumlah barang yang secara nyata tersedia, yakni sumbu horizontalnya berupa jumlah unit barang. Tingkat output yang efisien, efisiensi dalam pasar barang pribadi mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan sampai pada titik di mana manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal. Eksternalitas. Eksternalitas adalah sebagai biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak tercermin dalam harga. Terdapat satu karakteristik penting dari eksternalitas yaitu sifat resiprokal. Dua tujuan yang dicapai eksternalitas yaitu eksternalitas positif. Contoh dari eksternalitas positif misalnya pendidikan untuk anak tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarganya akan tetapi juga bagi masyarakat lainnya. Eksternalitas negatif. Contoh dari eksternalitas negatif misalnya perokok pasif atau orang yang ikut menghirup asap rokok meskipun dia tidak merokok disebut contoh eksternalitas konsumsi. Sedangkan polusi air yang diakibatkan oleh limbah pabrik disebut contoh eksternalitas produksi. Jenis-jenis eksternalitas. Eksternalitas dapat terjadi dari 4 interaksi yang terdiri dari 1. Dampak suatu produsen terhadap produsen lain. 2. Dampak produsen terhadap konsumen. 3. Dampak konsumen terhadap konsumen lain. 4. Dampak konsumen terhadap produsen. Terdapat dua perbedaan pengertian dari eksternalitas. 1. Eksternalitas yang bisa habis adaptable externality, yaitu suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu private good or bad. 2. Eksternalitas yang tidak bisa habis unadaptable externality, yaitu suatu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik public goods. Itulah pemaparan materi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.